Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimatul Jannah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas B. Saya di sini akan memenuhi UTS Pendidikan Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Ibu Kuciatur. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Manusia sebagai makhluk yang berakal dituntut untuk memiliki akhlak yang baik. Untuk itu, manusia harus mengupayakan pembentukan dan pembinaan akhlak agar dapat menghiasi dirinya dan menaikkan derajatnya. Dalam pembentukan dan pembinaan akhlak tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, dan hal tersebut sangat menentukan dalam keberhasilan seseorang dalam mencapai derajat atau tingkatan yang mulia, baik di sisi Allah maupun di sisi sesama manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan pembinaan akhlak tersebut adalah sebagai berikut. 1. Faktor keturunan. Faktor keturunan barangkali dari aliran nativisme yang meyakini bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh pembawaan yang diterima oleh orang tuanya, sedangkan pengalaman atau lingkungan tidak berpengaruh sama sekali. Tokoh aliran ini adalah Arthur Schopenhauer sejak tahun 1788 sampai 1860-an. Menurut aliran ini, seseorang yang mempunyai bakat yang tinggi dalam musik, maka anaknya akan menjadi pemusik yang handal juga. 2. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan dipengaruhi oleh aliran empirisme, adalah kebalikan dari aliran nativisme. Tokoh terkemukakan aliran ini adalah John Locke 1632 sampai 1704. Paham utama aliran ini adalah tabula rasa, suatu istilah dari bahasa Latin yang berarti lembaran kosong. Paham ini menekankan pentingnya pengalaman lingkungan dan pendidikan sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan. Dengan demikian, lingkungan yang mempengaruhi akhlak seseorang terdiri dari 1. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama dan utama yang mempengaruhi akhlak seseorang. Karena dalam keluarga, pembentukan dan pembinaan akhlak dapat dilakukan. 2. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah tempat dilaksanakan proses pembelajaran oleh guru. Dalam proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Pendidikan Islam yang setidaknya terdapat 3 istilah yang memberikan ciri khas dan implementasinya. 3. Lingkungan masyarakat sekitar. Pembentukan dan pembinaan akhlak sangat dibutuhkan dalam pergaulan di masyarakat, mengingat perkembangan dan perubahan di masyarakat yang semakin menjauhkan anak didik dari nilai-nilai dan ajaran Islam. C. Faktor hidayah. Faktor hidayah dalam perspektif Islam adalah sangat menentukan dalam membentuk dan membina akhlak Islami. Hidayah merupakan petunjuk ke jalan Allah yang hanya diberikan kepada yang dikehendaki. Dengan demikian, hidayah merupakan otoritas dan kewenangan Allah. Bahkan Allah pernah menyatakan dalam Al-Quran bahwa seorangan tidak dapat memberikan hidayah kepada orang lain, termasuk Rasulullah. Kewenangan Allah atas hidayah yang akan diberikan kepada makhluknya tergambar dari bagaimana Rasulullah pernah berdoa agar Islam dikuatkan dalam 2 Umar. Demikian penjelasan saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.